Nama kegiatan ini adalah Climate Innovation Generation Program untuk di tahun 2024 yang diselenggarakan oleh LHK. Ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pencapaian ambisi 2030 dari sektor hulu. Ini adalah salah satu bentuk mitigasi untuk perubahan iklim. Ya, untuk kegiatan ini lokasinya di Arboretumnya AHK Alam. Arboretum sendiri ini kan merupakan untuk koleksi tanaman baik yang sudah langka atau koleksi tanaman dari hutanan. Nah, jadi di tanam ini untuk saat ini kita akan menambah 20 jenis atau sebanyak 100 buah bibit. Ini ada yang istimewa adalah saninten. Saninten ini adalah jenis tanaman yang sudah dilindungi oleh undang-undang karena statusnya yang sudah terancam punah. Kalau di Bakukung ini kedepannya mudah-mudahan ini menjadi pusat edukasi untuk anak muda, terutama untuk konservasi alam dan lingkungan. Ini Alam ini kebetulan menjadi salah satu penerima bantuan dari Cikbro ya. Cikbro ini program di LHK yang dibantu oleh negara Norwegia. Dalam Paris Agreement itu Indonesia berkomitmen untuk menurunkan GRK sebanyak 26% kalau dilakukan secara sendiri dan 41% bila ada keterlibatan pihak lain. Alhamdulillah di sini keterlibatannya dari Norwegia. Ya, mungkin karena komitmen negara Norwegia sendiri kali ya untuk bisa terlibat dalam menangani perubahan iklim yang menjadi isu global, isu dunia, bukan hanya masalah Indonesia atau satu atau dua negara, tapi ini adalah isu yang global. Target untuk ini adalah net sink 2030. Artinya ini ada penurunan dari gas rumah kaca. Target kita itu kalau tidak salah adalah sebesar min 140 juta CO2 ekivalen. Harapan saya sih ini kita adalah ikut keterlibatan kita ya masyarakat, juga AHK Alam untuk mendukung pemerintah untuk mencapai target tersebut. Ya, dapat saya sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 22 September 2024 tepatnya di areanya AHK Alam di Pasir Bakukung, kami diundang untuk melaksanakan kegiatan penanaman yang merupakan salah satu program dari Volunteer Sink 2030. Ini penanaman yang diinisiasi oleh Cikbro Climate Innovation Program yang memberikan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat melakukan kegiatan penghijauan di lokasinya AHK Alam. Ini ada kurang lebih 0,2 hektar, jadi kita menanam kurang lebih 100 bibit tanaman, berbagai macam tanaman dari mulai tanaman endemik, kemudian juga ditanam di sini. Melibatkan kurang lebih 50 orang dari stakeholder, kemudian juga masyarakat sekitar, khususnya ibu-ibu, karena kami melihat bahwa ini ada peran penting dari ibu-ibu untuk melakukan kegiatan pelestarian. Jadi memang Volunteer Sink ini salah satu program yang digagas oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dan kegiatan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi juga perlu adanya sinergi dan kolaborasi semua stakeholder dari tingkat pusat sampai dengan masyarakat sekitar, sehingga harapan kedepannya di 2030 tingkat emisi karbon bisa ditekan dan perubahan iklim di Indonesia tidak begitu tidak berpengaruh pada kondisi iklim cuaca di Indonesia. Untuk kebetulan untuk kegiatan ini berdasarkan informasi dari AHK Alam juga didukung, disupport oleh pemerintah Norwegia
dari Eropa saja. Jadi ini suatu hal yang saya kira suatu hal yang sangat penting, di mana Indonesia dalam melakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga didukung oleh luar negeri, dan kita seperti yang saya bilang tadi bahwa adaptasi mitigasi perubahan iklim ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia saja, tidak dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi semua komponen ikut mendukung keberhasilan, karena perubahan iklim tidak hanya berpengaruh di Indonesia, tetapi juga perubahan iklim diperlukan untuk stabilisasi dan adaptasi perubahan iklim di dunia. Nah, tentunya kami dari salah satu stakeholder dari Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sangat mendukung sekali, dan ini menjadi kami juga menjadi salah satu pengampu yang kaitannya dengan mempersukses untuk Polonezing 2030 ini, sehingga kami dengan stakeholder yang ada, dengan mitra yang ada, sangat mendukung kegiatan-kegiatan terutama untuk ini salah satu role model, dan harapannya tidak hanya di Pasir Bakungkung ini, ada Pasir Bakungkung lain di Tasikmalaya, di Ciamis dan lain sebagainya, sehingga peran-perannya alam ini tidak hanya di lokasi di sini, tapi juga tersebar di lokasi-lokasi lain yang di luar Kabupaten Tasikmalaya.